Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sebelum saya mulai pada materi AKM, akan lebih baik kalau kita mengetahui tujuan dari program ini. Yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional tersebut. Selain itu, manfaat kita mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum di antaranya, yang pertama, dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran maupun kompetensi dalam penggunaan IT. Yang kedua, belajar AKM menjadi lebih mudah karena konten yang disajikan lebih sederhana dan waktu yang fleksibel. Yang ketiga, mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam, itu artinya kita bisa mendapatkan jumlah 1 poin angka kredit untuk kenaikan pangkat. Dan yang terakhir, bagi guru honorer, bisa memperkaya materi untuk lebih mudah diterima atau bisa lolos dalam seleksi P3K. Kemudian, apa yang melatar belakangi dari AKM ini? Yaitu, dilihat dari hasil PISA yang membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Lalu, bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti BIMTEK program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Caranya, yaitu langkah pertama, Bapak atau Ibu persiapkan akun SIM PKB masing-masing. Yaitu dengan cara masuk ke portal SIM PKB, kita pilih guru belajar. Apabila kita baru pertama kali masuk, maka kita akan diminta untuk memasukkan nomor UKG, dan di bagian belakang nomor UKG tersebut ditambahkan @guruku.id. Kemudian kita masukkan sandi kita masing-masing. Berikut tampilannya. Langkah selanjutnya akan muncul tampilan guru belajar dan berbagi. Kemudian kita klik Ayo Guru Belajar. Kemudian
kita pilih seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian kita klik selengkapnya dan mulai belajar. Berikut tampilannya. Karena pada tahap 1 saya telah selesai dan tuntas mengerjakan tugas 100%, maka tampilannya yaitu seperti ini. Akan tetapi, Bapak atau Ibu tidak usah bingung karena di situ terdapat petunjuk. Kita tinggal mengikuti dan kita kerjakan tugas kita sampai 100% tuntas. Nah, itulah cara kita untuk bisa mengikuti BIMTEK dari asesmen kompetensi minimum. Baik, langsung saja pada materi pokok, yaitu tentang AKM atau asesmen kompetensi minimum. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi pada ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad ke-21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, gotong royong. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. 3 instrumen utamanya yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar
yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Perubahan sistem evaluasi dan ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Berikut manfaat asesmen nasional tersebut. Kemudian, perbandingan dari asesmen nasional dengan ujian nasional itu sendiri dapat dilihat dari tabel berikut. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan numerasi. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat mengevaluasi masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Berikut saya tampilkan bagian dari komponen AKM literasi membaca. Pada tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Dan pada level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6, sama seperti level pembelajaran 2, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa kelas 5 dan 6 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Dan komponen AKM numerasi. Pada konten AKM numerasi, yaitu bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan. Kemudian pada proses kognitif terdapat pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Dan pada konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Pada jenjang SD atau MI terdapat 3 level pembelajaran. Level 1 terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran serta aljabar. Sedangkan pada level 2 dan 3 terdapat 4 konten, yaitu bilangan, geometri, dan pengukuran aljabar, dan data ketidakpastian.
Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk lebih memahami penjelasan kompetensi pada setiap kategori, kita bisa melihat dari grafik di bawah ini. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Sekian video pengimbasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadikan ini sebagai ilmu untuk kita dan untuk kita bisa belajar lebih maju. Salam guru pembelajar, Tuti Karyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.